Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan kembali, nama saya Firman Darbito. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang standarisasi jaringan. Ya. Langsung saja, pertama pengertian dari TCP/IP dan model OSI. TCP/IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol dan IP adalah Internet Protocol. Protokol internet adalah seperangkat aturan yang didefinisikan untuk komunikasi melalui jaringan. TCP/IP dianggap sebagai model protokol standar untuk jaringan. TCP menangani pengiriman data, sedangkan IP menangani alamat pengiriman. TCP/IP Suite adalah seperangkat protokol yang mencakup TCP, UDP, ARP, DNS, HTTP, ICMP, dan lain-lain. Ini kuat, lalu fleksibel, dan sebagian besar digunakan untuk menghubungkan komputer melalui internet. Lalu ada model OSI. OSI sendiri singkatan dari Open System Interconnect. Ini bukan protokol, tetapi model yang didasarkan pada konsep layering yang memiliki seperangkat lapisan vertikal di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi yang berbeda dengan mengikuti pendekatan bottom up untuk transfer data yang membuat model OSI ini menjadi kuat dan fleksibel, namun sebenarnya ini tidak nyata. Tadi disebutkan ada lapisan-lapisan gitu ya. TCP/IP itu ada memiliki 4 lapisan, yaitu lapisan network access, internet, transportasi, dan aplikasi. Lalu untuk model OSI sendiri memiliki lapisan fisikal, data link, network, lalu ada transportasi, session, presentation, dan aplikasi. Lalu di protokol OSI sendiri itu sebenarnya ada yang bekerja itu ada di aplikasi layar itu ada HTTP, ada FTP, NFS, DNS, POP3, MIME, SMB, NNTP, DHCP. Lalu di presentasi layar sendiri ada Telnet, SMPT, SNMP. Lalu di session layar ada NetBIOS, NetBUI, ADSP, PAB, SPDU. Rasanya di transport layer sendiri ada TCP, UDP, IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP. Lalu di data link layer ada BBP dan SLIB. Lalu di physical layer sendiri ini tidak memiliki atau tidak mempunyai protokol yang spesifik, karena di layer ini hanya mengirimkan bit-bit data gitu. Lalu secara perbedaan itu sebenarnya bedanya TCP/IP dan model OSI itu apa? Yaitu di sini ada TCP layer merupakan protokol spesifik atau bersifat khusus, lalu sedangkan OSI layer merupakan protokol independen atau sendiri. Lalu ada layer atas OSI merupakan application presentation dan session. Dengan di TCP bagian teratasnya hanya layer application saja. Lalu standar jaringan TCP bersifat gratis, sedangkan OSI itu berbayar pada sisi internet ya. Lalu perkembangan OSI layer sedikit lambat karena memiliki lebih banyak layer dibandingkan TCP layer ya. Lalu OSI layer dikembangkan berdasarkan teori yang dimilikinya sendiri atau dimiliki oleh OSI layer. Lalu sedangkan TCP layer itu berdasarkan tahap-tahap yang telah diimplementasikan.
Dan yang terakhir ada TCP dirancang lebih kredibel karena protokolnya tidak ada network yang dibangun oleh protokol OSI. Lalu untuk lebih lanjutnya itu pengertian TCP dan UDP ya. Seperti yang saya bilang, TCP adalah Transmission Control Protocol dan UDP adalah User Datagram Protocol. Ini merupakan protokol jaringan yang mentransfer data pengguna melalui internet dari perangkat ke server web. UDP merupakan salah satu tipe protokol yang tidak berbasis koneksi. Sedangkan TCP sendiri itu berbasis koneksi. Salah satu cara kerja UDP dan TCP adalah membagikan data pengguna menjadi unit-unit kecil atau disebut dengan paket data yang berisi IP penerima dan pengirim, konfigurasi data yang dikirim ke pengguna, dan cuplikan data menuju akhir paket. Lalu cara kerja TCP. TCP sering berkaitan dengan TCP IP ya, karena bekerja sama dalam komunikasi data. TCP IP adalah perangkat lunak jaringan komputer yang ada dalam sistem dan biasanya digunakan untuk komunikasi data dalam internet dan LAN yang tersambung dengan internet. Cara kerjanya TCP itu, TCP memberikan setiap paket data nomor urut dan tanda pengenal yang unik, sehingga penerima dapat mengidentifikasi paket yang sedang diterima dan yang akan datang berikutnya. Lalu selanjutnya, setelah paket diterima sesuai dengan nomor urut yang benar, penerima akan mengirim pemberitahuan kepada pengirim. Setelah itu, pengirim dapat mengirimkan paket selanjutnya. Apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, penerima tidak akan mengirimkan pemberitahuan agar paket data dikirim ulang. Karena data dikirim secara berurutan, maka aliran data dapat dikontrol, mencegah data yang macet, dan mempermudah user dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Ini juga berarti dapat data yang dikirim melalui TCP lebih mungkin untuk diterima secara penuh. Sisi negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama dalam menjalankan koneksi dan bertukar data. Cara kerja UDP. UDP menyelesaikan pekerjaan yang sama tanpa membutuhkan tanda pengenal atau nomor urut. UDP mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun positifnya, UDP mengirim data jauh lebih cepat daripada TCP. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Jika ada salah kata dan kurang lengkap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.